Kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan kembali membahas ya mengenai video. Kita akan membahas mengenai saham yang berpotensi naik besok ya, untuk hari Jumat ya. Di hari Jumat tanggal 20 Mei. Di sini saya sudah ada 3 saham ya yang berpotensi besok akan naik seperti itu ya, yang berpotensi ya teman-teman ya. Di sini yang pertama ada Era Jaya ya teman-teman ya, ada Era Jaya di sini. Di sini kalau kita lihat untuk hari ini ya, hari ini di tanggal 19 ini terpantau merah lagi, sempat menyentuh di sini ya, sempat menyentuh di garis berapa ini, 494 ya, 494 di sini ya teman-teman ya, 494. Lalu kemudian itu harga penutupan close market, tapi dia sempat menyentuh di harga paling bawah di sini ya, di harga paling bawah di sini. Nah, di sini kalau menurut saya ini sudah saatnya akan mantul, karena di historinya di sini ya, di 480-an, di 480-an di sini historinya kemarin di tanggal 30 Maret ini mantul ya teman-teman ya. Seharusnya besok akan mantul dan memulai untuk tren positifnya ya, tren seperti itu, dan mengakhiri untuk tren negatifnya atau downtrend di sini ya. Ini sudah berbulan-bulan ya, sudah semenjak tanggal 21 Juni tahun lalu. Ini juga terlihat di harga paling tinggi ya, ATH ya, seperti itu. Setelah itu dia turun lagi ya, downtrend lah ya, downtrend. Dan pada akhirnya hari ini sempat atau sudah menyentuh di garis pantul ya, atau di 480-an di sini ya. Kalau kita lihat untuk historinya tanggal 30 Maret kemarin tahun lalu di 480-an juga, di sini juga menyentuh, lalu kemudian mantul, lalu kemudian menyentuh di garis atau menyentuh di harga paling tinggi ya, atau ATH di sini seperti itu ya. Sehingga kalau menurut saya di sini besok akan berpotensi untuk memulai tren positifnya atau uptrend seperti itu ya. Oke, tapi kita lihat dulu untuk fundamentalnya ya teman-teman ya. Untuk fundamentalnya kita cek dulu untuk fundamentalnya. Nah, di sini untuk fundamental harga penutupan hari ini 494. Di sini rupanya di sini masih ini ya, masih belum diupdate untuk 3M 2022-nya, tapi tidak apa-apa karena seadanya saja ya di 12M 2021 ya, seperti itu ya. Tidak apa-apa. Di sini untuk market cap-nya cukup lumayan oke, di 7 miliar ya, 7.879 juta market cap-nya. Lalu kemudian untuk net profit-nya, untuk di sini 12M 2021 bertumbuh dari 3M 2021 ya, sangat bertumbuh ya, seperti itu ya. Lalu kemudian untuk di sini BBV-nya juga turun ya. Ini BBV-nya turun, ini bagus ya untuk harganya. Bisa dibilang di sini diskon. Karena apa? Karena kita lihat untuk 3M 2021 1,36 kali lebih mahal dari harga wajar, tapi untuk 12M 2021 itu turun 1,22 kali lebih mahal dari harga wajar. Jadi bisa dibilang
di sini apa namanya, bisa dibilang di sini diskon ya, lagi diskon seperti itu. Oke, lalu kemudian ada ROA-nya juga bertumbuh dari 2,32% itu 3M 2021 ya, lalu kemudian naik 8,90% di 12M 2021. Untuk ROE-nya juga 15,67%, naik drastis ya dari 4,70%. Oke, gitu. Langsung masuk ke yang saham kedua, yaitu saham kedua ada KF ya. Di sini ada perusahaan farmasi atau emiten farmasi. Di sini kita lihat, di sini sudah lama sekali downtrend ya. Jadi sudah lama sekali downtrend. Jadi seharusnya ini waktunya atau momen untuk mantul ya. Momen untuk mantul, karena di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat, di sini mau turun tidak jadi, tidak kuat, mau turun lagi tidak kuat. Pada akhirnya dia menyentuh di garis EMA 20, di garis EMA 20, dan dia jebol juga akhirnya ya. Dia jebol juga akhirnya. Di sini lihat, dia mampu melewati di garis EMA 20. Seharusnya nih ini adalah momen atau tanda-tanda positif ya, seperti itu, tanda-tanda yang bagus untuk memulai target yang pertama, yaitu menyentuh di garis EMA 100 di sini ya. Seharusnya ini akan naik seperti itu, karena sudah sangat lama di sini, sudah sangat lama dia trennya negatif ya, downtrend terus ya selama beberapa bulan. Lalu kemudian seharusnya sih di sini adalah momen yang tepat karena mampu melewati garis EMA 20 ya, seperti itu. Tapi kita lihat dulu untuk fundamental. Untuk fundamentalnya KF, apakah ada yang aneh-aneh seperti itu ya? Kita lihat dulu. Oke, untuk reportnya juga belum diupdate, masih di 12M 2021 ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba saja baca. Untuk net profitnya ini bertumbuh ya, net profitnya bertumbuh dari 17 ya, dari 3M 2021 di sini ya, kemudian naik beberapa kali lipat di 12M 2021 di sini. Lalu kemudian untuk BBV-nya juga turun, ini juga bisa dibilang diskon, diskonnya lumayan gede, dari 2 kali lebih mahal, lalu kemudian turun menjadi 1 kali lebih mahal. Harganya bisa dibilang diskon ya, bisa dibilang dapat potongan harga seperti itu kalau teman-teman mau masuk. Lalu kemudian ROA-nya juga naik di sini ya, naik ya. Lalu di sini ROE-nya juga naik juga, jadi masih dibilang positif ya. Untuk fundamentalnya masih dibilang bagus. Kalau menurutku juga ini masih, kalau menurutku masih sangat bagus ya, seperti itu ya. Oke, lalu untuk yang kedua ya, yang ketiga ya, yang ketiga ini yang terakhir. Yang terakhir yaitu ada Indosat ya. Indosat kemarin kalau kita lihat ya, kemarin sempat sempat mengguncangkan publik, para investor saham ya, karena tiba-tiba sekali 3 hari berturut-turut dia hijaunya cukup sangat tebal ya di sini kalau kita lihat ya. Di sini juga saya sudah cuan ya, setelah penantian lama. Saya beli itu di akhir atau awal Januari gitu, akhir tahun atau awal Januari, saya lupa. Begitu saya lupa, tapi pada intinya sudah nunggu beberapa bulan, karena di sini saya lihat ya, sebelumnya ya, yang lalu ya. Di sini saya lihat, di sini sudah terpantau merahnya itu atau turunnya itu sangat drastis. Seharusnya di sini dia akan naik, tapi belum cukup naik pas saya beli ya. Lalu kemudian saya sabar, tapi turun lagi. Semakin sabar semakin turun lagi, lalu kemudian pada akhirnya ketemu momennya ya, seperti itu. Saya lupa saya jual di 6.000 berapa gitu, saya lupa ya. Tapi alhamdulillah cuannya lumayan gede seperti itu.
Dan di sini juga kalau bisa dibilang di sini juga sudah beberapa hari merah, seharusnya dapat momen untuk naik. Kalau tidak ya kita lihat untuk tunggu di sini ya, di garis sini ya. Nah, di garis sini ya, bisa teman-teman bisa nyicil lah ya, bisa nyicil seperti itu. Tapi kita lihat dulu untuk fundamentalnya di sini. Oke, untuk market cap-nya juga sudah sangat bagus ya, karena ISAT, Indosat, Telkomsel dan Excel itu kalau menurutku bisa dibilang perusahaan telekomunikasi yang besar lah ya. Kalau yang pertama itu ada Telkomsel, yang kedua menurutku ini Indosat ya. Kalau yang nomor 3 Excel dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kemudian untuk PBV-nya juga ini cukup oke ya, bisa dibilang diskon ini ya. Ini sudah 3M 2022 nya sudah rilis ya, diskon sangat gede, karena 3M 2021 yang lalu di sini 2,59 kali lebih mahal, tapi untuk 3M 2022 nya sudah diskon hanya 1,66 kali lebih mahal dari harga wajar, seperti itu ya. Lalu kemudian untuk ROE-nya juga tidak cukup bagus ya, ROA-nya untuk ROA-nya, tapi untuk ROE-nya juga sama. Tapi bisa dibilang di sini harganya masih dibilang cukup lumayan murah ya, cukup lumayan murah. Lalu kemudian net profitnya juga tidak begitu jelek ya, tidak begitu jelek-jelek amat. Tapi kalau kita lihat untuk momennya grafik di sini, seharusnya teman-teman bisa nyicil untuk menunggu momen seperti ini ya, tiba-tiba melejit saja begitu ya. Oke, itu saja teman-teman, video kali ini. Bisa di like, share dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, seperti itu. Lalu tonton juga video-video saya sebelumnya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.